Zoom malam ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga sudah mendengar kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang berseru, berdoa, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita awali dengan doa sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di surga, Roh Kudus yang manis, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini, dan kami juga sudah memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian, pertolongan Tuhan sudah dinyatakan bagi keluarga Bapak Bago, anaknya yang sudah diterima sebagai mahasiswa di Universitas Pertahanan. Tuhan tolong semuanya tetap di dalam pertolongan perlindungan Tuhan sampai mengikuti pendidikan dan sampai lulus, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau dengar firman Tuhan. Berilah hati yang haus, berilah pengertian yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara, apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Kita jumpa lagi malam hari ini. Boleh saya bertanya, apakah sudah semua siap dengar firman malam hari ini? Karena begini Bapak Ibu, sedangkan dalam gereja yang on-site saja, yang on-site ya, itu masih ada yang belum sungguh-sungguh siap mendengar firman. Masih adalah yang ini, yang itu, yang jalan-jalan, yang keluar ke kamar mandi, yang kemana, yang terima telepon. Itu yang on-site. Apalagi yang online seperti malam hari ini, saya nggak bisa lihat secara jelas, ya. Apalagi yang ada beberapa yang tidak buka kamera, jadi tidak kelihatan. Nah, cuman izinkan saya bertanya, apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh malam ini rindu mendengar firman? Atau hanya sekedar kita kumpul-kumpul di Zoom ini? Itu bisa kita refleksi secara pribadi. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi saudara, setiap kita datang beribadah, bersekutu, seperti malam hari ini, tanpa dipersiapkan, tanpa memiliki rasa lapar, haus akan kebenaran, yaitu firman, yaitu kebenaran itu adalah firman, firman itu adalah Allah sendiri, tanpa memiliki rasa lapar dan haus, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya hidup dipuaskan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudaraku, mari kita memiliki prinsip kebenaran yang tepat, bahwa miliki rasa haus akan Tuhan. Saudara benar-benar menyadari bahwa saudara butuh Tuhan. Tadi saya mengutip sedikit cuplikan kesaksian Bapak Bago, maaf saya panggil family saja, Bapak Arjoko Bago. Bagaimana ketika benar-benar membutuhkan Tuhan, pagi, siang, malam berseru, Tuhan tolong berikan kemenangan, Engkau sendiri yang memberikan kemenangan. Itu tanda orang yang benar-benar membutuhkan Tuhan, yang berseru-seru. Ya, saudaraku, Yesus pernah memberikan satu perumpamaan tentang hal berdoa. Ya, berdoalah. Yesus menegaskan supaya mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seperti seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim. Hakim yang tidak takut Tuhan. Apa kata Yesus? Camkan apa yang dikatakan hakim itu. Saudaraku, ia akan segera membenarkan mereka. Tidak kalah Tuhan kita yang akan menolong membenarkan kita yang berseru siang dan malam. Tetapi dengar, ini buat kita malam hari ini. Ya, apabila anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Itu pertanyaan yang harus kita jawab malam hari ini. Yang harus kita pegang dan pegang teguh. Dia akan segera membenarkan mereka. Ada Ibu Mikal di sini? Shalom Ibu Mikal.
Atau siapa saja boleh yang bersedia. Ya, bantu Ibu Lukas 18 ayat 8, Bu. Baik, Pak Pendeta. Lukas 18 ayat 8. Ayat yang ke-8. Ya. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, saudara, terima kasih Bu Mika. Ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus akan membenarkan, dia menjawab, mengabulkan permintaan doa-doa kita. Tetapi saudaraku ingat, untuk kita pahami bersama, jangan sampai apa yang Tuhan sudah jawab, yang Tuhan sudah berkati, yang Tuhan sudah... Oke, ya, saya lanjutkan ya. Pertanyaan ini harus kita jawab, saudaraku. Ketika Yesus datang, Anak Manusia menyatakan dirinya, adakah dia masih mendapati iman di bumi ini? Apakah masih ada orang yang bertahan sampai kesudahannya? Apakah masih ada orang yang tetap percaya, memelihara iman seperti Rasul Paulus? Aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, dalam bulan Juni, mohon maaf, saya ini ada di Jogja ya, saatnya di Jogja. Ini saya minta izin, saya harusnya malam ini bersama dengan kontingen dari NTB, ada persiapan-persiapan latihan, tapi malam ini saya izin, saya ada di kamar nih. Saudara yang Tuhan, dalam beberapa minggu ini, ada pelayanan online seperti ini, ada ibu yang chat saya pribadi. Pak Pendeta, terima kasih buat firman tadi pagi. Jujur, saya sudah hampir kembali kepada kepercayaan saya yang lama. Saya sudah nggak kuat mau tinggalkan Tuhan Yesus. Saudara dengarkan baik-baik, ya. Ini terjadi ada di sekeliling kita. Bahwa ada orang-orang yang mungkin masih pakai kalung salib, mungkin masih ke gereja, mungkin masih KTP-nya masih Kristen, tapi bagaimana di dalam yang tidak kelihatan itu, kerohaniannya, bagaimana kualitas imannya. Yesus berkata, yang bertahan sampai kesudahannya dia yang akan selamat. Yesus berkata juga dalam perumpamaan Lukas 18 tadi, jika Anak Manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Masih ada nggak yang percaya? Kalau hari-hari ini saudaraku sudah menghadapi tantangan, ya begitu beban berat dan segala macam, sudah nggak kuat. Bagaimana? Inilah waktunya, saatnya kita butuh cari Tuhan, kita butuh cari firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, ini kesaksian yang berapa hari lalu ya, ada ibu yang chat saya tidak kenal ibu itu, namanya pun saya belum tahu, jadi di WA saya belum kasih namanya. Dia katakan, Pak Pendeta, saya sudah nggak kuat lagi. Saya bilang, dia di daerah Depok, kalau nggak salah dia di daerah Depok ya, Jakarta. Nah, Depok ya, Tangerang gitu. Saya bilang, Bu, bukannya ibu di kota, maksudnya bukan di desa ya, bukan di kampung ya. Pasti kan banyak gereja, banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa melayani ibu, mendoakan dia waktu ibu, atau memberikan ibu kekuatan lewat firman-Nya, saya katakan demikian. Ibu ini jawab begini, saudaraku. Mohon kita buka hati dan buka pemikiran dengan positif. Pak Pendeta, sekarang sudah banyak pendeta hanya mau melayani orang-orang kaya saja. Kayak saya ini mungkin dianggap orang miskin yang nggak punya, kurang dilayani. Ini pengakuan ibu ini ya. Tetapi saudaraku, kembali, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, itu tergantung pribadinya kepada Kristus ya, melekat apa tidak, saudaraku. Oke, jadi mari saudaraku kembali lagi. Lihat, tahun 2007 atau 2008, saya lagi sarapan pagi di Jakarta, lagi breakfast pagi, itu oleh kemurahan Tuhan saya sarapan pagi di Hotel Ritz-Carlton yang dibom sama teroris. Saya lagi sarapan di sana, saudaraku, sarapan pagi. Kenalan dengan seorang bapak. Bapak ini bilang begini,
Bapak Ibu dengar baik, ini kesaksian dari seorang anak Tuhan. Pak Pendeta, sejak 1 Oktober 2006, saya sudah tidak percaya Yesus lagi sebagai Tuhan. Saudara lihat. Saya bilang gini, Pak, 1 Oktober 2006 itu hari Minggu ya, Pak? Betul, Pak Pendeta. Karena 1 Oktober itu adalah hari ulang tahun pernikahan saya. Jadi saya tahu persis, dan tahun 2006 itu saya masuk dalam pernikahan kudus di tahun 2006 ya, 1 Oktober. Saudaraku, ada apa? Kenapa tiba-tiba bisa saja orang mengalami seperti ini? Tiba-tiba dia bilang, aku tak percaya lagi sama Yesus. Bahkan dia bilang begini, saudaraku, nggak tahu ini maksudnya apa. Padahal Pak Pendeta tahu, di depan rumah saya itu gereja. Saya mencoba membuka apa yang terjadi realita hidup. Ini memang sudah lama ya, belasan tahun yang lalu, maupun yang beberapa hari yang belakangan ini. Ternyata ada pribadi-pribadi yang mengalami degradasi iman. Imannya mulai merosot, imannya mulai kandas, imannya mulai goyah, mulai ada keraguan. Paulus bilang kita hidup ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah iman. Apa definisi iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum kita lihat. Dan ayat 6 bilang tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Yesus bertanya, jika dia datang, adakah dia masih mendapati iman di bumi ini? Artinya apa sih? Saya rangkum saja. Saya mau tegaskan, hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita butuh firman Kristus setiap hari. Kita butuh dengar firman yang murni. Kita butuh pengajaran firman Tuhan. Makanan keras. Bukan lagi bubur atau susu. Ganti menu. Ini saatnya kita ganti menu makanan rohani kita. Jangan hanya mau susu aja yang manis-manis. Kita butuh makanan keras. Makanan keras itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang dewasa. Orang-orang dewasa ini adalah orang-orang yang memiliki 5 panca indera. Memiliki panca indera yang terlatih. Bisa membedakan manakah yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, semoga saudara mengerti. Jadi malam hari ini kita butuh firman Tuhan. Kita butuh mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Izinkan saya mau berkata, saat Yesus datang, dia tidak tanya, Bapak Ibu dari gereja mana? Ingat ya, dia tidak tanya, sudah berapa uang yang kau kumpul di tabunganmu, saldomu. Dia nggak tanya itu. Dia nggak tanya juga gelar-gelar pendidikan akademik kita, tidak. Mohon maaf tadi Ibu Mika ada tulis saya di depan ada gelar, saya belum sampai di situ Ibu, mohon maaf ya. Saya belum sampai di situ, tapi oleh kemurahan Tuhan bisa melayani Tuhan, suatu anugerah dan kemurahan Tuhan. Oke, kita lihat apa yang harus kita dengar malam hari ini. Yuk kita buka yuk Ibrani pasal 5 ayat 11. Ibrani 5 ayat 11. Pelan-pelan kita masuk lebih dalam lagi ya. Boleh dibantu kembali baca supaya kita sama-sama mendengar. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Banyak yang harus dikatakan. Ini bicara apa sih? Saya coba jelaskan begini ya. Di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan nikah keluarga Kristen, orang percaya, ada begitu banyak persoalan yang belum terselesaikan. Tadi contoh cuplikan kesaksian Pak siapa tadi? Pak Bago. Mana Pak Bago? Masih ada Pak Bago? Nah, sudah mulai ada sikut-sikutan dalam jemaat. Dalam posisi pelayanan, menggeser kursinya atau segala macam. Ini ada masalah-masalah dalam gereja, dalam nikah, rumah tangga yang belum terselesaikan.
Maka dikatakan banyak yang harus kami katakan. Bukan sedikit loh, banyak. Tapi bingung. Mau mulai dari mana? Contoh ya. Contoh saudaraku. Ini saya ambil kasus lah, seorang yang saya beberapa hari lalu ya, seorang ibu bilang, "Tuh Pak, saya udah nggak kuat, saya mau kembali kepada iman saya yang lama." Kita tanya, "Ibu udah berapa tahun ikut Kristus? Udah berapa tahun Ibu ikut Tuhan Yesus?" Misalkan dia bilang, "Sudah 20 tahun Pak Pendeta, sudah 30 tahun Pak Pendeta." Bayangkan coba. Kalau sudah 30 tahun jadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, bagaimana mau menjelaskan lagi? Makanya dikatakan apa tadi? Coba lihat. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban. Mau jelaskan, bagaimana mau jelaskannya? Kamu gereja. Bahkan rumahnya depan gereja katanya. Banyak yang harus aku katakan, yang harus kami katakan, tapi sukar, sulit untuk menjelaskannya. Bagaimana mungkin? Why? Jangan anggap enteng ini, saudaraku. Apa masalahnya? Karena kamu lamban. Coba periksa malam hari ini. Ada nggak di antara kita yang masih lamban dalam mendengar firman, khusus tentunya ya. Mendengar firman dengan pola pikir, aku udah tahu itu, aku udah ngerti. Itu kan pernah dikhotbahkan. Mendengar begini saudara gagal. Saudara mendengar firman harus dengan pola pemikiran yang benar. Seperti apa? Seperti orang yang memperhatikan pelita yang menyala di dalam tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit dan bersinar dalam hatimu. Bayangkan rumah kita gelap, mati lampu, kita nyalakan sebatang lilin, mata kita akan tertuju kepada lilin itu. Nggak mungkin kita lihat tembok yang gelap. Pasti perhatiannya fokus hanya kepada lilin tadi, terang tadi. Saudaraku, makanya tadi saya katakan dari awal, saya mau bertanya lagi, apakah kita sungguh-sungguh sudah siap mendengar firman? Tadi pagi oleh kemurahan Tuhan saya pelayanan onsite di hall hotel ini, di ruang serbagunanya. Kami kontingen NTB ada 127 orang. Kami ibadah bersama dan oleh kemurahan Tuhan tadi pagi saya yang bawa firman Tuhan. Saya pun bertanya hal yang sama. Apakah saudara rindu firman Tuhan atau rindu banget? Saya bilang. Beda ya. Kalau cuma sekedar mau dengar dengan benar-benar mau banget. Beda saudara, beda banget, beda. Ya. Kalau kamu mau ini, mau. Cicip dikit aja. Dengan, mau banget. Nambah lagi mau lagi nambah. Beda. Beda saudaraku. Semoga saudara mengerti. Jadi kita mau menjadi orang Sulawesi bilang, orang mau apa istilahnya? Mau sedikit galojo ya. Nggak apa-apa, terhadap firman Tuhan nggak apa-apa. Mau haus dan lapar akan firman, akan kebenaran. Karena itulah kita akan dipuaskan. Jadi jangan lamban, saudaraku. Apa perikopnya? Peringatan supaya jangan murtad. Supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, ingat. Tetapi sukar. Saudara bayangin nggak? Seorang rasul bisa mengatakan seperti ini. Ini bukan sembarang rasul ini yang ngomong ini. Dia bilang apa? Sukar. Bagaimana Pak? Sukar. Bagaimana caranya? Karena kamu lamban dalam mendengarkan. Ayo ayat 12 lanjut. Monggo. Pakai bahasa Jawa dikit ya, dari Jogja saya nih. Monggo. Mari Bu. Oke. Siapa bisa bantu? Sebab tutup mikrofon saya ya. Ya, sebab ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar
koma. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Makasih, Bu. Amin. Kalau ditinjau, dilihat, diukur, ditelusuri, ditelaah, diselidiki dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar, kita kembangkan, sudah seharusnya jadi teladan, sudah seharusnya jadi terang, sudah seharusnya jadi berkat, jadi contoh, sudah seharusnya bisa melayani, sudah seharusnya bisa menjadi kesaksian, sudah seharusnya hidupnya memuliakan Tuhan, bukan memalukan nama Tuhan. Sudah seharusnya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini yang saya katakan tadi, ganti menu. Mari kita belajar sama-sama, kita mau ganti menu. Sudah selesai waktunya kita minum makanan-makanan susu cukup. Sekarang waktunya makanan keras. Apa itu makanan keras? Ayat 13. Ayat 13. Ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tidak memahami, tidak ngerti ajaran Tuhan Yesus. Tidak ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang dia ikuti adalah maunya sendiri. Tidak ngerti. Tidak paham ajaran tentang kebenaran. Kalau masih membutuhkan susu. Ini kalimat yang sangat menggelitik kita. Kita bilang sebab ia adalah anak kecil. Sepertinya kalimat ini benar-benar tajam untuk menyadarkan kita, ya. Memberikan satu kayak sindiran halus. Anak kecil. Anak kecil itu sana, anak kecil. Jangan kita seperti itu, saudaraku. Kita mau ganti menu. Ayat 14, ayo waktu yang ada kita pakai. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makasih, Bu. Ini makanan keras untuk orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih. 5, panca itu 5 ya. Pancasila 5, panca indera 5. Mulai dari mata, mulut, hidung, kulit, pengecap, lidah. Semua terlatih. Punya mata bisa melihat mata yang indah. Bukan mata hanya melihat kekurangan orang. Tapi mata yang indah melihat juga kebutuhan-kebutuhan orang, kita bisa melihat. Orang ini perlu dilayani, orang ini perlu ditolong, orang ini perlu didoakan. Telinga atau hidung dan seterusnya, panca indera. Bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Tahu ini boleh dilihat, ini nggak boleh dilihat. Saudaraku, semoga kita mengerti kalau dilihat dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar. Dan kembali lagi, ini perikopnya apa tadi? Peringatan supaya jangan murtad. Ketika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Masih ada nggak yang bertahan sampai garis akhir? Maka dari itu iman itu perlu dipelihara. Amin. Kita satu hari makan 3 kali sehari, makan berapa kali ya? 2 kali saya makan tadi hari ini. Makan siang sama makan malam ya. Tadi mohon maaf Ibu Mikel ajak masuk tadi join di jam 7 kurang, saya tangannya belum cuci, masih pakai tangan. Jadi saudaraku, untuk tubuh jasmani kita jaga betul makanan kita. Nanti Bu, konteksnya lain Bu ya. Ini konteksnya bukan soal masuk kerajaan surga seperti anak kecil, bukan. Ini bicara menu yang kita makan itu apa? Susu dengan makanan keras. Makanan keras itu dia bisa bedakan mana yang baik dengan yang itu orang dewasa. Konteks anak kecil itu lain. Lain. Itu konteksnya bukan peringatan jangan murtad. Jadi Alkitab itu dilihat juga garis besar line besarnya apa, teks line-nya apa.
Yes. Ya. Jadi nggak bisa kita langsung comot ayat-ayat lalu kita perbandingkan kok ini beda, bukan. Lihat ini judulnya peringatan supaya jangan murtad. Kaitannya apa? Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, oke, saya lanjutkan, saudaraku. Kita lanjutkan malam hari ini. Saya akan masuk, kita mengajak kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Ini penting sekali kita terima malam hari ini di minggu ketiga. Minggu ketiga ini ya. 1 Ya. Korintus 5 ayat 7 dan 8. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Ya. Demikian firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Ya. Sebab kamu memang tidak lagi beragi. Kenapa? Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya. 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya. Saudaraku, saat-saat ini, kalau tadi masuk dalam posisi apa tadi? Dewasa tadi, orang yang mengerti, yang memiliki 5 atau panca indera yang terlatih, bisa membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Ini posisi kehidupannya adalah dikatakan seperti ini. Dia mau membuang ragi yang lama. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Amin. Sebab kamu memang tidak beragi. Karena anak domba Paskah ini. Karena Kristus Yesus telah menderita dan mati di salib. Di Kalvari, Golgota. Dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia telah menanggung semua kutukan hukuman dosa. Dia sudah tanggung semua itu dosa-dosa manusia dunia ini. Alkitab katakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Darah Yesus menyucikan, menghapus semua kejahatan dosa manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, buang ragi lama itu. Jangan, pertahankan. Ayat 8, saya cepat aja ya. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu apa tuh? Kemurnian dan kebenaran. Bapak Ibu, Paulus nasihati kepada Timotius dalam pelayanan, jaga kemurnian hati. Jaga kemurnian. Masih murni enggak dalam pelayanan sampai hari ini? Apa motivasinya? Ketika diundang pelayanan, di sana gereja besar, di sini gereja kecil. Oh, pasti sana persembahannya lebih banyak, ini amplopnya lebih sedikit. Itu dijaga hati ini, ada nggak seperti itu? Untuk apa motivasi kita melayani Tuhan? Jaga kemurnian hati. Dan ketika kita melayani Tuhan, untuk apa? Untuk siapa? Nama siapa yang harus maka Bapak Ibu Saudaraku, dalam pelayanan diundang biasa selalu, kadang-kadang tukar nama, salah nama. Ya, nggak boleh terganggu, jangan tersinggung. Ya, kadang-kadang ada orang gelarnya lupa ditaruh aja dia protes. Kok gelar saya nggak ditaruh? Jaga kemurnian. Bukan saya merendahkan gelar, saya juga ada gelar ya. Tapi maksud saya jaga kemurnian, jaga kemurnian. Jaga kemurnian hati itu. Kemurnian dalam pelayanan. Tulus. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu dia. Ini tentu lihat proses ya, lihat proses dari waktu ke waktu Tuhan izinkan kita dimurnikan. Apa Ayub bilang? Apabila aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Dimurnikan. Gereja Tuhan di akhir zaman ini dimurnikan. Lewat COVID 2 tahun ini masa pemurnian juga ini, penyucian dan pemurnian. Coba Ibu, dan saya teringat Daniel 12, Bu, tolong Bu sebentar. Daniel 12.
Daniel pasal 12 ayat Ya, berapa, Pak? kalau nggak salah ayat 10 ya, sebentar ya Bu ya. Ini spontan aja nih muncul ayatnya. Daniel 12 ayat 10 coba. Ya, Demikian betul. Tuhan, Betul. banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan Ya. diuji, Ya. tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, Ya. tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. 3 tahapan ya saudaraku. Disucikan. Mau disucikan lewat firman. Kalau saudara kita nggak suka dengar firman, disucikan pakai apa? Tidak ada lagi yang bisa menyucikan kehidupan kita selain dengan firman. Apa kata Yesus? Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Yohanes 17 bilang, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sucikanlah, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dalam firman. Jadi banyak orang akan disucikan, berarti mau dengar firman, disucikan oleh firman. Setelah itu dimurnikan. Dimurnikan ini banyak yang mulai nggak tahan. Komennya begini, Om, aku kok semakin cari Tuhan sungguh-sungguh, kok aku banyak masalah ya. Dulu aku tuh jauh dari Tuhan, kayaknya nggak ada masalah. Nah, dia nggak sadar, nggak ngerti bahwa mulai masuk dalam pemurnian. Baru diuji. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Ini yang dikatakan Wahyu. Yang jahat tambah jahat. Yang fasik tambah fasik. Tapi yang suci tambah suci. Yang benar tambah benar. Yang kudus tambah kudus. Arahnya begini. Bapak Ibu boleh lihat tangan saya, arahnya begini. Bapak Ibu boleh lihat tangan saya semua, arahnya begini. Arahnya begini. Bertolak belakang. Tidak ketemu dia. Sekarang ini ada pertanyaan. Lihat diri masing-masing. Kita sekarang sedang berada di posisi mana? Sedang berjalan ke arah, bergerak ke arah mana? Yang jahat tambah jahat kah? Atau kita yang kudus semakin kudus? Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kembali yang tadi kita bahas lagi ya. 1 Korintus 5 tadi ya, sedikit ya. 1 Korintus pasal 5 ayat 8. Buanglah, sudah tadi ya. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan, kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jaga kemurnian hati, jaga kemurnian dalam pelayanan. Kita melayani Tuhan. Nggak perlu dikenal Bapak Ibu. Nggak usahlah cari-cari, mau cari panggung supaya dikenal, nggak usah, nggak perlu. Nggak perlu. Biar Yesus yang dikenal, nggak apa-apa. Itu yang paling penting. Ya, sekarang kan, kalau ini sekarang era zaman sekarang ini, Bapak Ibu, kita tanpa menghakimi ya, kita lihat sama-sama ini fakta. Saya bicara realita fakta. Orang berlomba-lomba untuk cari apa? Cari viral, cari terkenal, cari nama. Cari nama. Beda, pelayanan pembangunan tubuh Kristus dengan pelayanan pembangunan tubuh Babel, ini berbeda. Berbeda. Ya, saudaraku. Tapi lihat, sama-sama bergerak dia. Kita mau bersatu malam ini lewat Zoom, masuk dalam satu kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Saya tubuh Kristus, Bapak Ibu tubuh Kristus, kita semua tubuh Kristus. Kristus kepalanya. Kita berpusat pada Kristus. Kristosentris, pusatnya pada Kristus. Bukan egosentris. Yang kedua, pembangunan tubuh Babel. Pembangunan tubuh Babel itu hanya mencari nama. Cari nama. Dan berujung adalah kacau balau, kekacauan. Apa itu ragi? Sekarang kita lihat dalam Lukas 12. Lukas 12. Coba sebentar, izin sebentar baca Lukas 12 ayat 1, Bu. Baik. Lukas 12 ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun
sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Amin. Bapak Ibu jelas apa yang dimaksud dengan ragi? Ini Yesus mengajar nih. Orang berbondong-bondong banyak nih Bapak Ibu. Banyak banget nih, bukan sedikit. Berapa orang katanya? Ribuan? Beribu-ribu orang. Beribu-ribu orang. Kita berapa orang malam ini nih? 18 orang, 16. 16. Iya. Ini beribu-ribu orang. Berdesak-desakan. Yesus ingatkan. Waspadalah. Ternyata Bang Napi itu yang ada di STI apa STP itu? Waspadalah, waspadalah. Itu kata yang diambil dari Alkitab juga ya. Waspadalah terhadap ragi. Alkitab bilang apa? Sedikit ragi bisa mengkamirkan seluruh adonan. Bisa mencemarkan seluruh adonan. Apa itu ragi? Kemunafikan orang Farisi. Yes. Kemunafikan orang Farisi. Mari kita buka topeng-topeng kemunafikan. Apa adanya, inilah kita. Inilah saya apa adanya, inilah kita. Ya, jangan ditutup-tutupin. Jangan, saudaraku. Ya, jangan. Bukti kemunafikan ayat 2 menjelaskan. Ayat 2, Bu. Ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan Ya. tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Ya. Amin. Maka saya bilang tadi, buka topengnya. Nanti juga akan ketahuan kok. Yes, amin. Ya. Tidak ada satu yang tertutup yang tidak akan dibuka. Shalom, selamat malam. Mari Tuhan berkati. Manis. Dalam hatinya tahu lagi. Ya kan? Padahal habis berantem di belakang. Habis berantem, shalom. Shalomnya merdu banget. Baru habis lagu tinju. Shalom, apa kabar? Kalau mati, kau lagi. Ya, hati-hati, kemunafikan. Itu ada yang chat apa, Bu? Boleh saya baca supaya saya bisa kita sama-sama. Apa yang chat tadi barusan? Saya seorang jemaat, namun semakin kita belajar firman Tuhan, melihat realita yang membuat kecewa. Nah, ini dia, protes, mengganggu, bagaimana mengatasinya. Mengatasinya, Bu, firman Tuhan. Kalau saya boleh baca malam ini, buat Ibu yang chat, saya nggak baca nama tadi ya. Ayatnya ini, Bu. Kalau orang kecewa, lalu, Bu, kecewa itu skandalizo. Kalau kecewa di Alkitab itu, Bu, dengar ya, dengar ini buat kita semua. Kecewa itu sangat dekat dengan namanya meninggalkan Tuhan. Lihat, kata kecewa selalu ditambah dengan dan. Contoh, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Aku berkata kepadamu semua ini, aku katakan supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi bagaimana? Ya, hidup ini pilihan, Pak, Ibu. Jangan kecewa. Bagaimana jadinya? Atasi dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau izinkan ini aku alami, aku mau berkata, terima kasih Tuhan. Makanya lagunya ini, Bu. 4 menit lagi, Pak Pendeta ya. Berapa menit? 4 menit lagi. Oke, siap. Terima kasih. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu, kalau kita sudah di jalan Tuhan, ya, walaupun sepertinya hari ini banyak air mata menangis, mungkin
semua baik. Mungkin sakit, mungkin pedih, mungkin hancur sakitnya tuh di sini, tembus sampai ke belakang. Tapi kita ada di dalam kebenaran. Percaya Tuhan bisa mengubah keadaan. Air matamu akan diganti menjadi mata air. Berhenti kecewa. Saya mau katakan, buat ibu tadi yang chat saya nggak tahu, ibu boleh buka atau ibu Mikael boleh bacakan orang yang kecewa lalu tersandung gara-gara dia. Itu dalam 1 Petrus 2 ayat 8 ayatnya. Yang chat tadi Bapak-bapak. Oh, Bapak. Lamsar Silaban. Oke. Bapak ya, jadi jangan kecewa ya Pak, jangan sampai tersandung. Ayatnya ini Bu, Pak. 1 Petrus 2 ayat 8. ayat yang ke-8. Ya. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka 1 dan Petrus 2, setiap Bu. hari 1 maaf, Petrus 2. maafkan saya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-8. Ya. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah gereja yang sesungguhnya, yang Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Eklesia, gereja Tuhan, gereja Yesus Kristus. Aku akan mendirikan jemaatku, dan dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau hanya roh kekecewaan, kesandung, berarti ya saya enggak, waktu terbatas, nanti kalau keterusan nanti jadi panjang. Artinya Bapak Ibu, saudara dan saya, kita adalah gereja Tuhan yang dipanggil keluar dari kegelapan. Yesus Kristus sudah disembelih, dikatakan. Pak Lubi, saya mohon salah sebentar Pak ya. Pak Pendeta begini, mohon maaf. Semakin saya belajar firman Tuhan ini, saya melihat konteksnya terhadap pelaku-pelaku, katakanlah ya di gereja saya lah, saya katakan itu ya. Unmute dulu Pak, tertutup suaranya Pak, unmute dulu. Ada yang memute itu, si Andre yang mungkin yang memute. Jadi itu bukan saya Pak, sorry, jangan nuduh orang dulu Pak, bukan saya. Bukan Pak Andre, bukan. Tidak sengaja, tidak sengaja. Ya. Oke, lanjut Pak. Jadi terima kasih, saya sudah diberikan solusi ya. Jadi karena semakin kita belajar melihat realita yang ada, kadang-kadang membuat kita merasa kecewa gitu, tidak suka cita, waduh gitu. Jadi itu saja saya minta bagaimana caranya mengatasinya. Oke, puji Tuhan ya. Waktu saya sudah habis. Bapak nanti baca untuk Bapak ya, Ibrani 12 ayat 2 dan 3 untuk Bapak. Oke. Ibrani 12. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita adalah gereja Tuhan yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadilah pribadi yang benar-benar mengerti rencana Tuhan, panggilan Tuhan, dan ingat hidupnya buang ragi yang lama, buang kemunafikan, hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita nyanyikan pujian. Oke, amin, firman Tuhan saya cukup sampai di sini.